Apa yang terjadi jika Amerika Serikat gagal membayar hutang? Sebelum membahas hal yang terjadi jika Amerika Serikat gagal membayar hutangnya, kalian tentu harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja hutang luar negeri. Hutang luar negeri adalah hutang yang diperoleh dari kreditor dari luar negara, baik dari bank swasta, lembaga keuangan internasional seperti IMF, dan Bank Dunia. Utang dapat berbentuk barang ataupun uang, tapi kebanyakan hutang luar negeri adalah berbentuk uang. Suatu negara berhutang untuk menutupi defisit. Contoh sederhananya seperti ini. Indonesia ingin membeli minyak ke Amerika Serikat sebesar 1 triliun rupiah. Namun tentu saja, rupiah tidak berlaku di Amerika Serikat. Maka Indonesia membutuhkan dolar untuk membeli minyak. Sementara Indonesia hanya memiliki dolar yang sama nilainya dengan 500 miliar rupiah. Maka Indonesia semestinya meminjam dolar ke Amerika Serikat yang senilai dengan 500 miliar rupiah. Nah, hutang tersebut tentu harus dibayar dengan dolar, tidak boleh dengan rupiah. Hutang tersebut juga bisa dibayar dengan aset ataupun barang. Setelah memahami cara kerja hutang luar negeri, kalian juga harus memahami apa itu pagu hutang. Pagu hutang adalah batas hutang yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah di suatu negara untuk membayar layanan seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, tapi kalau di Indonesia BPJS, dan pinjaman militer. Nah, untuk negara yang terancam gagal membayar hutang, salah satu solusinya adalah menaikkan pagu hutang. Artinya, menaikkan batas hutang yang ditetapkan. Tentu saja setiap negara termasuk Indonesia sudah menentukan batas hutang negaranya. Kalau Indonesia menetapkan batas hutangnya yaitu hanya boleh sampai 60% dari jumlah total keseluruhan produk domestik bruto yang dimiliki. Dan hal ini telah diatur dalam undang-undang. Hal ini harus diatur agar suatu negara tidak memiliki hutang yang sangat banyak, yang dapat menimbulkan potensi negara bangkrut. Mari kita bahas hutang Amerika Serikat. Kami akan memberikan contoh sederhana yang akan menjelaskan kondisi hutang Amerika Serikat saat ini. Joko sudah menetapkan prinsip bahwa hutangnya hanya boleh sampai 1 juta. Sekarang Joko mempunyai hutang 1 juta. Namun dia tidak mampu bayar dari tenggat waktu yang telah ditentukan. Terdapat 3 solusi yang dipunyai Joko. Solusi pertama yaitu membayar hutangnya tepat waktu, dan tentu saja tidak akan ada risiko yang terjadi. Solusi kedua adalah Joko tidak membayar hutang tepat waktu, namun harus membayar denda serta bunga dari hutangnya dengan persen yang telah ditentukan. Dan solusi ketiga adalah mematahkan prinsip dirinya, yaitu batas hutangnya hanya boleh sampai 1 juta. Batas hutang tersebut harus dinaikkan sehingga dia bisa berhutang lagi untuk menutupi hutangnya yang lalu. Nah, kalau kalian jadi Joko tentu saja pusing ya. Itulah yang terjadi kepada Amerika Serikat sekarang ini. Beberapa anggota parlemen Amerika Serikat mengajukan solusi agar menaikkan pagu hutang negaranya, sehingga negaranya dapat membayar hutang tepat waktu. Namun tentu saja hutang akan semakin banyak. Jadi menaikkan pagu hutang sama prinsipnya dengan gali lubang tutup lubang. Nah, di sini Presiden Amerika Serikat Joe Biden menolak menaikkan pagu hutang negaranya, sehingga membuat Kementerian Keuangan Amerika Serikat itu pusing. Dan secara tidak sadar, situasi yang dihadapi Amerika Serikat sekarang ini juga banyak dirasakan oleh kalian yang pernah berhutang. Kalian juga kalau dihadapkan di situasi seperti ini akan pusing 7 keliling. Sehingga kalau Mimin sih ditanya solusi apa yang terbaik untuk Amerika Serikat saat ini, ya pasti jawaban Mimin bayar hutangnya tepat waktu. Kalau tidak mampu bayar hutang, ya jangan berhutang. Tentu kegagalan Amerika Serikat membayar hutang akan mengkhawatirkan banyak pihak, terutama sektor perbankan Amerika. Bahkan sistem perbankan di negara lain juga akan terpengaruh jika Amerika Serikat gagal membayar hutangnya. Jadi apa solusi terbaik bagi Amerika Serikat menghadapi kegagalan untuk membayar hutang?
Dari contoh sederhana yang tadi kami berikan melalui si Joko, ada solusi lain bagi si Joko, yaitu mencari pendapatan lain untuk membayar hutangnya. Namun, mencari pendapatan lain membutuhkan waktu, sementara hutang si Joko udah mau jatuh tempo. Jadi sama seperti Joko, Amerika Serikat sebenarnya bisa segera meningkatkan produk domestik brutonya untuk menutupi hutangnya. Namun utang Amerika Serikat sudah mau jatuh tempo. Nah, solusi paling logis dari admin untuk Amerika Serikat adalah memanfaatkan waktu sebelum jatuh tempo utang untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya produk domestik brutonya. Namun jika produk domestik bruto yang meningkat belum mampu menutupi hutang, tidak ada pilihan lain selain dua pilihan, yaitu menaikkan pagu hutang atau membayar denda. Kedua pilihan tersebut memiliki resiko yang berbahaya. Jika Amerika Serikat menaikkan pagu hutang negara akan semakin banyak dan malah akan menimbulkan resiko yang lebih besar untuk gagal bayar hutang lagi pada kuartal berikutnya. Dan juga akan menimbulkan ketidakpercayaan investor karena Amerika Serikat tidak mampu membayar hutang tepat waktu. Ketidakpercayaan investor akan membuat mereka menarik investasinya yang berpotensi menimbulkan crash pada pasar saham. Penting juga kalian ketahui bahwasanya pagu hutang Amerika Serikat adalah 125% dari total produk domestik brutonya. Itu sudah sangat tinggi dibandingkan di Indonesia hanya sampai 60% dari produk domestik brutonya. Dan Amerika Serikat saat ini dalam situasi yang sangat berbahaya. Persen terhadap PDB artinya produk domestik bruto adalah jaminan untuk membayar hutang. Melihat Amerika Serikat dengan pagu hutangnya yang sebesar 125%, artinya sudah melebihi nilai dari produk domestik brutonya sebesar 25%. Jaminan hutang sudah minus 25% dari produk domestik bruto. Maka bisa dibilang 25% tersebut adalah judi. Jadi tentu saja menaikkan pagu hutang akan membawa ke situasi yang lebih berbahaya. Jika Amerika Serikat memilih opsi untuk membayar denda, maka Amerika Serikat harus membayar bunga yang telah ditetapkan dan bunga denda dari hutang luar negerinya. Opsi membayar denda sebenarnya aman jika hutang pokok dari Amerika tidak terlalu banyak, karena bunganya pun juga pasti akan sedikit. Namun tidak main-main teman-teman. Amerika Serikat saat ini mempunyai hutang dengan besaran pokok 31,6 triliun US dollar atau sekitar kalau dirupiahkan sebesar 463.000 triliun rupiah dengan bunga utang sebesar 3,5%. Kalian bayangkan saja, Amerika Serikat harus membayar bunga utang 3,5% yang artinya 16.590 triliun rupiah. Itu belum lagi denda teman-teman, sehingga membuat Amerika Serikat semakin pusing. Lalu apa dampak dari gagal bayar hutang Amerika Serikat terhadap negara lain? Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Amerika Serikat yang bernama Yellen, kegagalan bayar hutang akan menghasilkan bencana ekonomi dan keuangan untuk negara lain. Nah, dampak yang pertama adalah crash pasar keuangan. Jika pagu hutang dinaikkan, pasar keuangan akan mengalami krisis karena saham-saham di Amerika Serikat, terutama perusahaan yang masuk di bursa Standard & Poor's 500, akan kehilangan sepertiga dari nilainya. Dampak yang kedua adalah dampaknya terhadap biaya pinjaman. Biaya pinjaman untuk modal usaha akan lebih disaring oleh pihak bank karena bank selalu melihat pengelolaan aset perusahaan. Tentu pinjaman modal dari pemerintah akan semakin selektif kepada rakyat Amerika, sehingga peluang investasi dan perkembangan ekonomi akan semakin sempit dan akan semakin sulit. Terlebih lagi biaya pinjaman ini akan sangat sulit untuk mengalami penurunan setelah kegagalan dalam membayar hutang, sehingga berpotensi berada di harga yang tinggi untuk periode waktu yang sangat lama. Risiko yang terakhir adalah pengangguran merajalela, linear dengan crash pasar keuangan dan kenaikan biaya pinjaman. Tentu saja hal tersebut akan meningkatkan jumlah pengangguran. Hal ini dipengaruhi oleh kehilangan nilai saham yang dihadapi oleh perusahaan di Standard & Poor's 500 yang berpotensi memecat pegawai-pegawainya akibat krisis yang terjadi. Jadi itulah informasi mengenai potensi Amerika Serikat yang gagal dalam membayar hutangnya.
Untuk Indonesia sendiri, seperti kata Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia tidak akan terlalu terdampak jika Amerika Serikat gagal membayar hutang. Namun, kita harus tetap waspada karena segala kemungkinan bisa terjadi dalam pasar keuangan, terutama untuk kalian investor dan terutama lagi buat kalian yang investasi di luar negeri. Terima kasih telah menonton video ini, semoga memberikan banyak manfaat untuk kalian semua. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita, salam Astrawara.